Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Insyaallah hari ini akan dijelaskan tentang teknis belajar di program pendampingan homeschooling Imam Nawawi untuk jenjang taman belajar atau TK. Sebagai mukadimah, bahwasanya pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka setiap orang tua pasti akan ditanya tentang pendidikan anak-anak mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ghirah yang ada pada diri kaum muslimin dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah nabinya, dan sekolah-sekolah yang mengajarkan pemahaman Islam yang benar. Kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan semangat pada orang tua anak-anak muslim untuk berusaha memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah Islam tersebut dengan berbagai keterbatasan yang ada. Semoga dengan ini menjadi sarana kebangkitan Islam. Namun kami menyadari hingga saat ini kebutuhan akan sekolah Islam tidak terpenuhi, dan sekalipun ada sekolah, tidak semua kaum muslimin dapat memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, baik karena biaya yang tidak terjangkau atau mahal, jarak yang terlalu jauh, atau ketidakmampuan untuk berhijrah. Sebagian kaum muslimin terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah umum karena mereka tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sendiri untuk anak mereka, atau khawatir akan masa depan anak mereka tanpa adanya ijazah resmi. Sebagian kaum muslimin yang lain ada yang mengajarkan anak-anak mereka secara sendiri, ya, atau homeschooling, ya, atau sekolah rumah. Namun tidak semuanya berhasil, hingga ada yang kembali menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, atau justru anaknya tidak terurus. Na'udzubillah. Karena tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya, menyusun kurikulum yang tepat sendiri, atau yang paling penting adalah konsisten dalam mendidik anak-anaknya di rumah, baik disebabkan karena ketiadaan ilmu, waktu, atau kemampuan. Maka melihat fenomena ini, HSIN, ya, atau Homeschooling Imam Nawawi, menjadi pendamping para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan, untuk mendidik anak-anak mereka bersama kami dan bersama orang tua yang lainnya, membentuk suatu keluarga pendidik, suatu kumpulan yang bisa saling berbagi, saling menguatkan satu sama lainnya demi pendidikan anak-anak kita sendiri. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. HSIN sendiri merupakan pendidikan berbasis keluarga dengan konsep pendampingan untuk orang tua yang terintegrasi dengan kurikulum Imam Nawawi School, yaitu jenjang TK. Yang nanti kurikulumnya sama dengan yang digunakan di sekolah Taman Belajar Imam Nawawi. Karena kita sama-sama menggunakan kurikulum modular An-Nawawi. Moto kami membangun pendidikan keluarga. Homeschooling Imam Nawawi berupaya mendampingi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di rumah mereka dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan hal tersebut, membangun kebersamaan antara orang tua, dan memudahkan mereka dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah yang dapat mengoptimalkan potensi dan bakat anak. Dan ini merupakan keunggulan dari homeschooling, yaitu dapat mengoptimalkan potensi dan bakat anak. Kemudian sesuai sunnah, pendidikan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan dan telah diberi keteladan oleh para ulama-ulama umat berupa tauhid, iman dan akidah yang benar, Islam dan ibadah yang benar, adab dan akhlak yang mulia. Adapun visi kami yaitu memberi kemudahan penyelenggaraan pendidikan keluarga Islam yang kafah dan berkualitas dengan melakukan pendampingan, pengadaan bahan ajar, serta penyediaan alat bantu pendidikan yang menyeluruh untuk membantu terbentuknya keluarga dan anak yang soleh dan solihah. Program HSIN ada 3 macam, HSIN Mandiri, HSIN Plus, dan HSIN Majmuk. HSIN Mandiri yaitu homeschooling dengan penyelenggara utama adalah orang tua siswa. Kemudian HSIN sebagai pendamping membantu penyediaan modul pembelajaran, bimbingan dan konsultasi orang tua secara umum yang nanti bentuknya adalah seminar online. Kemudian adanya RPP untuk panduan orang tua, dan nantinya ada video tutorial pembelajaran dan contoh soal evaluasi. Kemudian HSIN Plus yaitu sama dengan HSN Mandiri, ya, hanya saja ya sama dengan HSN Mandiri, yaitu penyelenggara utama adalah orang tua.
Hanya saja nanti ada tambahan ya, adanya tutor online yang membimbing selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini nanti dibimbing oleh tutor online ini atau wali kelas. Nah, nanti ada pengambilan nilai, kemudian rapor dan ijazah HSIN. HSIN Majemuk adalah program pendampingan homeschooling yang melibatkan beberapa orang tua dalam mengadakan kegiatan pembelajaran untuk putra-putrinya, di mana putra-putri mereka tergabung dalam HSN reguler. Ya, ini contohnya misalnya ada beberapa orang tua, 2 atau 3 atau lebih, yang satu komplek atau satu RT atau ya dekat rumahnya. Nah, melakukan pembelajaran secara bersama, ya, di tempat yang sama, ya. Nanti itu bisa dilakukan itu HSN Majemuk. Ya. Dan itu bisa dilakukan ya. Misalnya orang tua bisa saling kongsi atau saling bekerja sama. Orang tua satu mengajarkan diniyah, orang satu mengajarkan umum. Nah, ini bisa dilakukan. Teknis pembelajaran HSN TB. Bahwasanya pembelajaran HSIN atau homeschooling Imam Nawawi ya, ini adalah nantinya pembelajaran tetap di rumah ya dengan orang tua atau guru les kalau orang tua ingin menggunakan guru les, di mana orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak, penanggung jawab utama pendidikan anak. Orang tua yang nantinya manajemen jadwal pembelajaran, kemudian tempat pembelajaran, ya, dan lain sebagainya. Fungsinya seperti kepala sekolah, ya. Nah, orang tua ini ya dapat berperan sebagai guru yang mendidik, mendampingi, membimbing setelah membina buah hatinya secara langsung. Dan ini menjadi poin signifikan dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran anak dalam program HS Imam Nawawi. Kemudian orang tua yang mengikuti program HSN Plus TB atau TK mendapatkan berbagai macam fasilitas ya untuk menunjang pendidikan mereka, pendidikan anak di rumah, pendidikan siswa di rumah. Yang pertama modul pembelajaran, grup bimbingan, evaluasi pembelajaran, target siswa, rapor dan ijazah, pembelajaran Al-Quran, RPP, dan nanti ada animasi atau video tutorial pembelajaran. Modul pembelajaran ya, program pendidikan fase dasar yaitu TKA dan TKB, desain kurikulumnya terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu tematik diniyah, Al-Quran, tematik umum, dan membaca Latin. Mata pelajaran ini disusun secara modular. Adapun rincian modul yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, kuartal ini dapat 8 modul pelajaran, kuartal 2 ada 3 mata pelajaran, kemudian kuartal 3 ada 6 pelajaran, dan kuartal 4 itu 3 pelajaran. 3 mata pelajaran. Nah, ini 3 modul maksudnya. Nah, setiap kuartal ini ditempuh selama 3 bulan. Ini ikut contoh modul pembelajaran. Nah, ini untuk modul pembelajaran tahun angkatan sebelumnya ya, angkatan 1. Ya. Kalau nanti akan ada sedikit perubahan untuk modulnya. Kemudian panduan pembelajaran, kegiatan dan keterampilan dalam bentuk RPP ya. Apa itu RPP? RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Sedangkan HSIN nanti menggunakan RPP pekanan ya. Dan jadwal pengiriman RPP ini nanti setiap hari Sabtu sebelum pekan berjalan. Nah, contoh RPP seperti ini ya, nanti ada target-target pembelajarannya pastinya yang dipelajari dalam satu pekan itu. Nanti untuk harinya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nanti bisa disesuaikan dengan masing-masing keluarga. Ya, bisa membuat jadwal sendiri untuk belajarnya. Ya. Namun kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan untuk hari dan waktunya dan tempat belajarannya. Kemudian materi audio dan video tutorial dan materi pembelajaran. Ya, ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang materi pembelajaran yang terdapat dalam RPP atau bisa juga dalam bentuk cara mengajar siswa dalam materi tertentu ya. Misalnya pekan ini akan belajar menjahit baju. Ya, nanti akan ada tutorial cara menjahit baju yang akan diberikan oleh tutor online-nya atau dan lain sebagainya. Nah, ini pengirimannya tentatif sesuai dengan kebutuhan nanti ya sebagai penunjang RPP.
Kemudian grup bimbingan dan konsultasi kelompok belajar ya oleh tutor online. Jadi nanti akan dibuat grup ya per kelas. Nanti akan dibimbing oleh tutor online ya. Nanti bermanfaat untuk orang tua ketika merasa terkendala bagaimana cara mengajar pada suatu materi. Nanti orang tua bisa berkonsultasi dengan wali kelas, tutor ya kelompok masing-masing atau dengan tutor online. Nah, jadwal konsultasinya adalah pada jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3, Sabtu jam 8 sampai jam 12. Ini ada grup TKA dan grup TKB, grup Diniyah TKA dan grup Diniyah TKB. Evaluasi pencapaian target siswa. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih detail di teknis penilaian. Nanti akan ada pengambilan nilai yang dilakukan oleh HSIN maupun nanti orang tua. Ini insya Allah dijelaskan lebih detail di teknis penilaian. Kemudian pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran adalah dengan cara online. Mapel Al-Quran terbagi dalam 2 target, yaitu hafalan Al-Quran. Untuk jenjang TK, targetnya adalah 12 surat pendek, Al-Fatihah, kemudian dari belakang surat An-Nas sampai Al-Asr, ya. Kemudian Al-Iqra, ya, itu targetnya dengan bisa membaca Al-Quran. Targetnya 6 kuartal selesai dan sudah bisa baca Quran. Dengan rincian kuartal 1 sampai kuartal 4 TKA itu menyelesaikan 4 jilid, ya. Kemudian TKB kuartal 1 dan kuartal 2 jilid 5 dan jilid 6. Kemudian di kuartal 3 dan kuartal 4 TKB nanti fokus ke hafalan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran. Adapun yang mulainya dari TKB, ya, HSN mendaftar HSN di TKB, maka nanti disesuaikan, ya. Misalnya mulai dari jilid 1 atau jilid 2, ya, nanti bisa disesuaikan. Adapun teknis hafalannya, ya, nanti orang tua, ya, atau siswa belajar menghafal, ya, diberikan target hafalan, ya, di RPP. Kemudian orang tua itu yang memandu atau membimbing siswa untuk menghafal, ya. Kemudian kalau sudah hafal nanti disetorkan ke tutor Al-Quran melalui video call WA, ya, itu untuk teknis hafalan. Adapun teknis Iqra, ya, nanti pembelajarannya dilakukan di rumah bersama guru ngaji atau orang tua membaca Iqra, ya. Nanti disetorkan setiap pekan, ya, capaian terakhir. Ya, misalnya pekan ini halaman 1 disetorkan 1 halaman, ya. Kemudian pekan depan disetorkan di hari yang sama disetorkan di halaman yang terakhir dibaca. Misalnya halaman 5, nah itu 1 halaman dibaca dan disetorkan. Nanti akan dikoreksi oleh tutor apakah boleh lanjut, apa harus mengulang terlebih dahulu. Rapor dan ijazah. Rapor, tujuan pembuatan rapor adalah untuk mengetahui capaian dan evaluasi belajar pada kurun waktu tertentu. Sehingga kita sebagai orang tua, meskipun homeschooling, memiliki catatan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga homeschooling, yakni HSN sebagai penyelenggara. Rapor siswa dikeluarkan tiap bulan sekali setelah selesai KBM pada tiap kuartal. Jadi akan mendapatkan modul atau rapor setiap 3 bulan. Setelah menyelesaikan modul. Penjelasan lebih detail tentang teknis penyusunan rapor insya Allah terdapat dalam penjelasan teknis penilaian nantinya. Ijazah HSIN nantinya dikeluarkan oleh HSIN dan dikeluarkan setelah menamatkan program HSIN jenjang TK, minimal ikut pembelajaran selama 1 tahun dan menamatkan jenjang TKB. Ya. Itu untuk rapor dan ijazah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via Japri atau via grup, ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.